Lari-lari di jembatan Tanah Abang, pindah peron biar sampai duku atas. Pagi-pagi udah kardio gratis nih. Napas ngos-ngosan, tiba-tiba harus kejar kereta lagi. Lengah dikit, angker langsung kena batunya. Udah denger belum? Ada wacana tarif KRL bakal disesuaiin sama NIK loh mulai tahun 2025. Jadi, tarifnya bakal tergantung status ekonomi kita. Dari sekian banyak fasilitas KRL yang harus dibenahi, kenapa yang diutak-atik malah harga tiket? Yuk, kita gali lebih dalam biar makin paham. Sebenarnya, KRL udah jadi transportasi favorit buat banyak orang, terutama kelas menengah urban yang tinggal di Jabodetabek. Bahkan, sepanjang 2024 aja, udah ada loh 156,82 juta penumpang yang naik KRL. Banyak banget kan? Makanya, wacana penyesuaian tarif berdasarkan NIK dianggap bakal ganggu kehidupan mereka. Karena ya, mereka khawatir tarifnya naik. Kebijakan ini bertentangan dengan target yang dibuat Presiden untuk menargetkan pengguna transportasi publik di Jabodetabek sebesar 60% pada tahun 2029 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018. Selama ini, tarif KRL disubsidi pemerintah melalui Public Service Obligation atau PSO. Iya, subsidi ini bikin tarif KRL lebih murah dibandingkan harga aslinya. PSO naik terus dari tahun 2018 sampai 2024. Dari 2,27 triliun jadi 7,89 triliun. Tapi di 2025 anggaran PSO bakal turun menjadi 4,79 triliun. Secara rata-rata, pemerintah mensubsidi sekitar 60% per penumpang. Kalau subsidi PSO turun, maka persentase kontribusi dompet pemerintah dibandingkan dompet penumpang KRL juga akan turun. Karena anggarannya turun, katanya Kementerian Perhubungan pengen subsidi PSO lebih tepat sasaran. Nah, NIK bakal dipakai buat menentukan siapa yang dapat subsidi sesuai sama penghasilan mereka. Jadi, buat yang dianggap mampu, tarifnya bakal lebih mahal. Kalau tarif KRL makin mahal, rata-rata proporsi pengeluaran bulanan untuk transportasi per orang bisa naik, melebihi porsi saat ini di angka 1,13%. Di sisi lain, subsidinya ingin dipindahkan ke orang lain atau ke daerah lain. Intinya, wacana perubahan tarif KRL berbasis NIK ini akan mengelompokkan pengguna ke dalam kelompok tarif yang berbeda-beda, yang menimbulkan pertanyaan besar. Apakah kebijakan ini akan efektif? Mari kita renungkan sejenak. Subsidi tarif KRL bukan hanya soal status sosial ekonomi, tapi soal keberpihakan pemerintah terhadap kualitas hidup masyarakat dan lingkungan. Ini adalah bentuk penghargaan bagi mereka yang memilih transportasi publik sebagai bagian dari solusi untuk mengurangi kemacetan dan membantu menurunkan polusi. Ini lebih dari sekedar soal tarif yang adil. Ini adalah tentang komitmen kita untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih baik, lebih bersih, dan juga lebih berkelanjutan. Yuk, terus dukung transportasi umum dan bikin kota kita makin nyaman. Jangan lupa komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.